السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bahwasanya nikmat-nikmatnya senantiasa Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kita tahu bahwasanya nikmat yang kadangkala manusia itu lalai darinya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faqr. Bahwasanya dua nikmat yang manusia itu tertipu olehnya ada kadangkala adalah nikmat sehat dan waktu luang. Kadang orang diberikan kesehatan tersebut digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan kufur terhadap nikmat tersebut, menganggap nikmat tersebut nikmat yang biasa-biasa saja. Orang kalau masuk ke dalam rumah sakit, bahwasanya dia harus merasakan derita sakit tersebut. Kadang orang merasakan kesehatan biasa-biasa saja. Tidak dari itu kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat. Dan Allah Subhanahu wa taala nikmatnya senantiasa tidak pernah terhitung. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya kalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Subhanallah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan adalah Allah tidak pernah tutup pintu taubatnya bagi hamba-hambanya. Walaupun hamba tersebut berlumuran dosa, bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Dan ketika seorang hamba melakukan dosa di siang hari, Allah bertunda penulisannya sehingga akan datang malam hari, boleh jadi orang tersebut bertobat kepada Allah. Begitu juga seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari, Allah tunda penulisannya. Dan Allah tutup kepada malaikatnya ketika seorang hamba tersebut mungkin boleh jadi siang harinya seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah utus ke muka bumi ini untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kabar gembira tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terhingga. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal soleh kita. Berapa surga yang ingin kita beli dengan amal perbuatan yang kita lakukan? Dosa sudah pasti tercatat dan amalan belum tentu diterima. Kita tahu bahwasanya syarat diterimanya ibadah ikhlas kepada Allah dan berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, juga kepada seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar sehingga kan hari kiamat kelak. Hadis yang saya akan bacakan daripada Ilyas bin Abdullah bin Abu Zahab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semuanya memukul hamba-hamba wanita Allah, yaitu istri-istri kamu semuanya. Karena Umar datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, kaum wanita berani kepada suami-suami mereka. Kemudian baginda memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat ramai wanita yang berjumpa dengan keluarga, yakni istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan akan perihal suami mereka.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat ramai wanita yang berjumpa dengan keluarga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu hal tersebut. Mereka yang seperti itu, mereka seperti suami mereka itu bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya. Kita tahu bahwasanya yang paling bertakwa adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang baik terhadap keluarga. Kita tahu bahwasanya kita menjaga keluarga kita, apalagi sudah menjadi istri kita, itu kita wajib menjaga dunia maupun akhirat. Terlebih lagi akhirat itu. Ya Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah, itu tugas pertama seorang pemimpin keluarga, yakni suami. Kita tahu bahwasanya memukul seseorang tidak boleh, di wajah tidak boleh. Akan tetapi teguran bagi anak dan istri itu diperbolehkan, akan tetapi tidak meninggalkan bekas dan rasa sakit. Bagian ulama mengatakan pukul dengan siwak, sikat gigi, itu tidak akan meninggalkan bekas dan tidak merasakan sakit yang berlebihan. Itu sebagai teguran baginya agar atas dasar kelakuan ataupun keburukan yang telah dilakukan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya daripada Abdullah bin Amir bin Al-Aus radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Kita tahu bahwasanya ketika kita melihat sesuatu sangat indah, sangat baik, mungkin terlintas di pikiran kita untuk memiliki yang sama. Itulah dunia, perhiasan hissi. Namun kadang-kadang orang tersebut ditimpakan ujian melalui dunia tersebut. Orang diuji dengan kemiskinan agar dia bertakwa dengan kemiskinan tersebut. Orang diuji dengan kekayaan supaya sebenarnya agar orang tersebut bertakwa ketika dia memiliki harta. Miskin kemudian bertakwa, baik. Tetapi orang yang lebih baik adalah orang yang kaya dan bertakwa. Subhanallah. Kita nak pergi haji, misalkan, tidak mungkin nak ada duit, pasti dengan duit kita. Tenaga mau keluar harta kita surah orang untuk pergi haji. Namun haji tadi bahwa dia bagi yang mampu. Ustaz tadi kira ngomong doang mampu pagi haji, tapi melioto punya kelebihan aja. Foto sekian bagi haji sekian padahal nang. Kalau Allah saat itu memang kita ada musibah, wabah penyakit sehingga akan pelaksanaan haji ditunda. Qadarullah musafah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Subhanallah, kalau wanita salehah nurut dengan suami, sebaik-baik perhiasan. Karena tadi orang naruh satu perhiasan yang baik, mungkin dia akan merasakan bosan. Atau berapa lama nak merasakan bosannya, baus sudah. Tapi kalau wanita salehah tidak baus-baus. Subhanallah, senantiasa bertakwa kepada Allah, bahkan memberi semangat kepada kita. Ya Allah, ahli agama paham bahwa perempuan boleh kita menilai bahwa daripada nasab, boleh. Nabi SAW mengatakan banyak nikahilah perempuan dari beberapa perkara. Pertama, nasab bagus, boleh. Kemudian hartanya bagus, kemudian parasmu. Tapi sebaik-baik adalah yang lebih ditekankan memilih agamanya yang baik. Walaupun saat itu memang kurang,
wajib kita menuntut ilmu. Subhanallah, ilmu mendekatkan seseorang daripada surga ya Allah Subhanahu. Menuntut ilmu. Kan kata Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, bahwasanya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Dan Allah kalau ingin memberikan kebaikan bagi hambanya, Allah fakihkan di dalam agama. Seorang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali dia berilmu tentang agama tersebut. Bagaimana dia membedakan antara hak dengan batil, sunnah dengan bid'ah, tauhid dengan syirik? Perbedaan berilmu. Kalau orang katakan gitu, betulnya yuk. Kalau orang katakan gitu, betulnya yuk. Padahal betul dan salah harus ditimbang dengan ilmu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Tentu kesalahan pasti datang daripada saya sendiri, kebenaran pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita orang istiqamah di atas jalan yang benar, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menerima amal perbuatan yang kita lakukan. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahi taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, juga kepada pemimpin-pemimpin Islam negeri kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam Islam dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.